Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kali ini kita akan belajar di materi bahasa Indonesia. Ini adalah pertemuan pertama ya di bab 1. Semoga nanti bisa dipelajari dengan baik. Oke, kondisi saat ini masih PJJ ya, pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa dipahami dan bisa dijadikan ilmu baru untuk bekal nanti mungkin dalam mengerjakan beberapa tugas. Oke, langsung saja materi pertama yang akan kita pelajari di sini adalah laporan observasi. Laporan observasi adalah sesuatu yang kita buat dari hasil penelitian. Ya, kata lain dari observasi adalah riset atau penelitian itu sendiri. Dan bagaimana cara membuatnya nanti di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Oke, ya, kita lanjut slide selanjutnya. Terlalu cepat. Ya. Oke, di sini materi yang dibahas ada apa saja? Yang pertama adalah memahami struktur dan kaidah laporan teks observasi. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menginterpretasikan laporan teks observasi. Yang ketiga adalah memproduksi laporan teks observasi. Yang keempat, membandingkan laporan teks observasi. Yang kelima, menganalisis laporan teks observasi. Yang keenam, menyunting laporan teks observasi. Dan yang ketujuh, mengabstraksi laporan teks observasi. Yang kedelapan, mengevaluasi laporan teks observasi. Dan yang kesembilan, mengonversi laporan teks observasi. Baik. Nah, itu adalah beberapa poin yang mungkin nanti akan kita pelajari. Oke, sebelum materi kita lanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena mungkin tadi di awal saya lupa. Ya, yang menyaksikan video ini, yang mau belajar, kita berdoa supaya apa yang kita baca, apa yang kita lihat, semuanya bisa kita serap dan bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, selesai. Ya, selanjutnya yang pertama di sini adalah memahami struktur dan kaidah laporan teks observasi ya. Kita coba lihat. Oke, ini kita pemahaman mengenai pengertian laporan teks observasi. Apa sih teks observasi itu? Di sini kita jelaskan secara umum. Teks observasi adalah gaya teks yang digunakan khusus untuk melaporkan hasil observasi secara sistematik atau teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Ya. Jadi dalam membuat laporan observasi itu kita tidak hanya sekedar memberikan suatu tulisan saja, tapi di sini ada penjelasan hasil laporan observasi itu secara sistematik tersusun, ya, ada langkah-langkahnya, atau teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan observasi itu sendiri. Ya, misalnya kita mengamati lingkungan di sekitar kita ada apa saja di situ. Kalau sekedar menceritakan, menginformasikan, oke lah, nggak jadi masalah. Di lingkungan kita ada misalnya ada tetangga yang memelihara hewan ternak, kita ceritakan seperti itu. Namun dalam membuat laporan observasi ada beberapa langkah-langkahnya, harus tersusun secara formal atau rapi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ciri kebahasaan teks observasi. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal ya, dalam membuat laporan itu harus sistematik. Dan di sini ada ciri-cirinya atau ciri kebahasaannya. Oke. Teks laporan observasi harus disusun dengan menggunakan bahasa yang jelas, tidak berbelit-belit, dan mudah dipahami. Ya, jadi bahasanya itu harus jelas. Maksudnya tidak berbelit-belit itu tidak muter-muter. Misalnya banyak penggunaan kata yang sama.
Contohnya mungkin seperti ini. Di halaman sekolah kami ada beberapa alat yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Seperti yang kami lihat di situ ada ring basket, ada tempat untuk net bulu tangkis, kemudian ada tempat voli, dan kami juga di sini melihat ada beberapa garis yang diatur untuk penggunaan lapangan. Nah, di sini kalimat yang berbelit-belit adalah penggunaan kata kami. Terlalu banyak mengutarakan, terlalu banyak menggunakan atau mengungkapkan kami, dan kami. Seperti itu. Itu berbelit-belit ya. Kemudian mudah dipahami. Jadi jika kamu mau menggunakan bahasa-bahasa baku serapan, mungkin di situ ada penjelasan apa sih artinya dalam kurung, atau mungkin kalimatnya dicetak miring seperti itu. Oke. Lanjut, ciri laporan teks observasi. Kalau tadi kan ciri kebahasaan, sekarang masuk ke ciri-ciri laporannya. Yang pertama berupa fakta. Jadi kita tidak bisa berbohong atau mungkin mereka-reka ya. Itu kalau merekayasa itu masuknya ke fiktif. Seperti itu. Yang kedua di sini sempurna dan lengkap. Jadi tidak menggantung cerita atau laporannya. Ya, lengkap dan jelas. Objektif tidak menyimpang. Jadi menceritakan sesuai yang kita observasi berupa fakta itu sendiri. Yang keempat, menarik dalam tata bahasa yang jelas, berbobot, dan susunannya logis masuk akal. Menarik kalimatnya membuat orang penasaran, ingin tahu ada apa dan apa sih yang kita observasi. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Nah, ini adalah laporan yang formal. Seperti itu. Yang keenam, kalimatnya efektif dan logis. Simple tapi jelas, logis masuk akal. Nomor 7, menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca. Jadi ada sedikit informasi yang membuat orang lain menjadi tahu. Nomor 8, kaidah. Ukuran sebagai pedoman bagi manusia dalam menulis. Jadi sudah ada ketentuannya. Oke. Nah, kaidahnya apa saja atau ketentuannya? Yang pertama adalah kohesi, saling terkait antara paragraf 1 dan paragraf 2. Yang kemudian koherensi, tersusun. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan sesuatu harus secara berurutan. Seperti itu. Konjungsi, penggabungan. Penggabungan antar kalimat, penggabungan antar paragraf. Dan ejaannya juga harus sesuai. Yang kesembilan, hal yang dianggap penting di dalam teks laporan hasil observasi tidak terdapat penutup berupa opini. Jadi dalam membuat teks laporan observasi di sini kita tidak harus menurut saya hal ini akan lebih baik. Nah, itu ada opininya. Opini adalah pendapat. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini adalah memahami struktur dan kaidah laporan teks observasi. Ada apa saja? Struktur laporan teks observasi terdiri atau diantaranya pernyataan umum berupa definisi. Pernyataan umum atau klarifikasi yang biasanya berupa definisi terhadap paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Jadi, dalam sebuah paragraf di awal, itu biasanya bentuknya adalah paragraf definisi atau pernyataan umum. Ya, paragraf definisi itu adalah paragraf yang menjelaskan. Misalnya, kita mau menjelaskan tadi lapangan. Lapangan adalah, kalian beri penjelasannya. Menurut kalian atau secara umum itu lapangan apa? Ya, alat yang digunakan atau tempat yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Itu paragraf definisi, menjelaskan. Oke, selanjutnya adalah anggota atau aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Paragraf selanjutnya mendeskripsikan, menggambarkan. Ya. Deskripsi adalah yang menjelaskan aspek tertentu dengan didasarkan pada kriteria tertentu dan berbeda dari paragraf sebelumnya. Jika paragraf di atas tadi adalah berupa definisi, paragraf kedua atau selanjutnya berupa deskripsi, menjelaskan. Kayak tadi kita menjelaskan tentang lapangan. Lapangan adalah bla 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 bla. Kemudian kita akan mendeskripsikan sesuatu hal yang kita lihat di lapangan tersebut. Misalnya kita mendeskripsikan tentang tadi ring basket. Ada berapa jumlah ring basket yang kita lihat.
kita deskripsikan bentuknya seperti apa. Mungkin kita bisa mendeskripsikan, menggambarkan bentuk warna cat dari tiang itu, dan biasanya ada iklan di papan basketnya, dan warna lapangannya itu adalah bagian deskripsi penggambaran dari apa yang kita lihat di lapangan tersebut. Oke, itu saja untuk sementara yang saya sampaikan. Tugasnya nanti ada di panduan link yang saya lampirkan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah. Kemudian kalau misalnya mau pergi harus bersih, jangan lupa cuci tangan dan gunakan masker. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.